Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tutorialan, di mana di channel ini kita bisa berdiskusi bareng, sharing bareng, dan harapannya bisa sukses bareng-bareng. Bagaimana kabar sobat semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua ya tentunya. Pada video kali ini kita akan berdiskusi masih mengenai Shopee Partner nih, di mana sebenarnya sebelumnya saya sudah sempat membahas tentang permasalahan ini ya, yaitu pada video ini, cara menghitung promosi Shopee Food. Tetapi pada video kali ini akan saya tambahkan beberapa bahasan agar diskusi kita pada video kali ini lebih kompleks. Bahasan yang akan kita diskusikan kali ini meliputi yang pertama, cara menghitung promosi Shopee Food. Pada bahasan kali ini, cara menghitung promosi Shopee Food akan dibahas dalam dua versi promosi Shopee Food sekaligus. Versi yang pertama, kita akan membongkar hitungan promosi Shopee Food yang ini ya, yaitu promo makanan sebesar 55% sampai dengan 60%. Dan versi yang kedua adalah promo standar plus. Promo standar plus ini artinya adalah promo yang kita ikutin bukan hanya promo makanan, tetapi juga promo diskon ongkir. Bannernya seperti ini ya. Nanti yang akan kita bahas yaitu promo makanan yang always on 60%, minimal belanja 30.000 dan maksimal diskon 18.000 plus diskon ongkir jumbo. Jadi kesimpulannya, perbedaan dua jenis promo ini adalah yang pertama hanya jenis promo makanan saja tanpa diskon ongkir, dan yang kedua adalah jenis promo makanan plus diskon ongkir. Bahasan kali ini adalah hasil sharing dari teman-teman yang sudah menonton channel tutorialan. Beliau yang dimaksud adalah Kak Cayo Chicken dari Solo. Wah, saya ucapkan terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah menonton dan belajar bareng dengan channel tutorialan. Oke, lanjut ke benang merahnya, di mana ada sedikit kejanggalan mengenai daily reportnya yang mengakibatkan dilema apakah sudah benar hitungan uang yang masuk ke rekeningnya atau apakah ada kesalahan dari pihak Shopee. Kejanggalan yang dimaksud adalah jika dia memasukkan rumus yang pernah saya share pada video sebelumnya ke daily reportnya, maka hitungan uang yang masuk ke rekeningnya dengan uang yang real atau yang sudah masuk ke rekeningnya adalah berbeda. Setelah dikaji, ternyata campaign atau promo Shopee Food yang diikuti Kak Cayo ada sedikit perbedaan dengan campaign atau promo Shopee Food yang saya share pada video kemarin. Pada video yang saya share kemarin, rumusan hitungannya adalah untuk campaign atau promo Shopee Food yang tanpa gratis ongkir, hanya promo makanan saja. Tetapi campaign atau promo Shopee Food yang diikuti oleh Kak Cayo ini adalah promo makanan plus promo diskon ongkir. Maka dari itu rumusan yang dipakai pun harus berbeda. Selain cara menghitung promosi Shopee Food yang meliputi cara menghitung berapa besaran potongan yang didapatkan oleh konsumen, cara menghitung berapa besaran subsidi promo yang harus kita bayarkan, dan yang paling penting yaitu menghitung berapa besaran uang yang akan masuk ke rekening kita. Pada video kali ini kita juga akan belajar cara membaca daily report yang kita dapatkan dari Shopee. Harapannya dengan kita paham cara membaca daily report tersebut, kita juga bisa paham potongan-potongan apa saja yang harus kita bayarkan, dan endingnya yang paling penting kita mengetahui berapa besaran uang yang masuk ke rekening kita. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah tips untuk mencoba menghitung untuk menentukan kira-kira harga yang sudah kita pasang di Shopee Partner itu sudah benar atau belum ya, atau jangan-jangan kita salah menentukan harga. Mengingat padatnya pembahasan yang akan kita bahas pada video ini, yuk simak terus video ini dengan teliti ya. Jika nantinya ada pertanyaan atau masukan atau pandangan yang lain tentang topik bahasan ini, bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya, biar bisa kita diskusikan bareng-bareng lagi. Baik, sebelum saya melanjutkan pembahasannya, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Cayo yang sudah memperbolehkan saya untuk membahas data daily reportnya. Semoga kita semua yang sedang berikhtiar di dalam berjualan diberikan kelancaran dan dagangan kita bisa laris manis. Oke, lanjut ke benang merahnya. Oke, kita bahas dulu untuk jenis promosi makanan yang tanpa diskon ongkir ya. Kita akan pakai patokan campaign atau promo Shopee Food yang ini, yang always on 60%, diskon 60%, minimal belanja 30.000 dan maksimal diskon 20.000. Dan untuk skema subsidinya adalah 50% subsidi ditanggung oleh Merchant dan 50% subsidi ditanggung oleh Shopee. Pada cara menghitung subsidi campaign promo makanan tanpa promo gratis ongkir ini kan sudah saya bahas sebelumnya pada video sebelumnya. Pada video kali ini akan saya bahas sekilas saja ya. Saya akan menitik beratkan pada pembahasan yang campaign jenis promo makanan plus diskon ongkirnya.
beserta dengan cara membaca daily reportnya. Untuk kalian yang ingin melihat detail cara menghitung subsidi promo Shopee Food yang tanpa diskon ongkir, bisa kalian klik di sini atau klik link yang sudah saya sematkan di kolom deskripsi ya. Oke, kita lanjut. Kita lihat kembali pada bannernya. Kita lihat pada bagian contoh 1. Coba kita simulasikan dan kita jelaskan mengenai cara menghitungnya. Jika ada konsumen atau customer belanja dengan total belanja 30.000, lalu customer kita mengklaim voucher 60%, maka customer kita akan mendapatkan potongan sejumlah 60% itu dari total harga atau total transaksi itu ya. 60% dari total transaksi yaitu Rp18.000. Lalu pertanyaannya, 18.000 ini siapa yang menanggung ya? Jika kita mengacu kepada campaign jenis ini, di sini sudah dijelaskan skema subsidinya, yaitu 50% subsidi ditanggung oleh merchant dan 50% subsidi ditanggung oleh Shopee. Maka hitungannya akan seperti ini. Kita lihat ini. Tadi kan customer mendapatkan potongan harga 60% sebesar Rp18.000. Jadi 18.000 itu ditanggung oleh Shopee 50% jika dirupiahkan sebesar Rp9.000. Dan ditanggung oleh merchant juga 50% jika dirupiahkan sebesar Rp9.000. Lalu untuk menghitung pendapatan bersih yang masuk ke rekening kita, tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. Rumusnya bisa kalian cek di bawahnya sini, yaitu total harga atau total transaksi dikurangi subsidi promo yang hanya ditanggung oleh merchant ya tentunya. Lalu hasilnya itu tadi dikurangi oleh bagi hasil atau sharing profit dengan Shopee sebesar 20%. Maka jika dihitung akan seperti ini. Lihat di catatan saya saja ini ya, biar lebih jelas dan gampang dipahaminya. Total harga atau total transaksi tadi kan 30.000 dikurangi oleh subsidi promo yang ditanggung oleh merchant sebesar 9.000. Maka hasilnya adalah 21.000. Nah, untuk sharing profit 20% ini ya diambil dari atau dikalikan dari 21.000 ini ya. Bukan diambilkan dari total transaksi yang 30.000 tadi. Jika dihitung 20% dari 21.000 adalah sebesar Rp4.200. Jadi hitungan uang yang masuk ke rekening kita itu sebesar 21.000 dikurangi 4.200, yaitu sebesar Rp16.800. Oke, kita lihat contoh kasus yang kedua. Contoh kasus yang kedua ini juga biasanya sedikit membingungkan jika kita tidak teliti cara menghitungnya. Total transaksi yaitu 50.000, lalu customer kita akan mengklaim voucher 60%. Maka customer kita akan mendapatkan potongan sejumlah 60% dari total harga atau total transaksi itu ya. 60% dari total transaksi yaitu 60% kali 50.000 jatuhnya adalah 30.000. Nah, ini yang harus kalian hati-hati ya. Coba kita simak ketentuan campaign yang ada di atas ini. Kita simak baik-baik. Maksimal diskonnya kan 20.000. Lalu jika seperti ini, penyelesaian masalahnya bisa kalian lihat di sini. Karena maksimal diskon yang diberikan hanya 20.000, maka sisa diskon 10.000 itu tadi akan menjadi tanggungan customer. Yang artinya begini, customer akan mendapat potongan diskon sejumlah 60%, tapi ada batasannya yaitu maksimal 20.000. Jadi meskipun customer membeli dengan total belanja sejumlah 100.000 pun, maka seharusnya kan customer mendapatkan potongan harga 60% dari 100.000 yang hasilnya sejumlah 60.000. Maka customer tetap akan hanya mendapatkan potongan diskon sejumlah 20.000. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan hitungannya. Jadi total diskon yang didapatkan adalah 20.000. Lalu tinggal kita masukkan ke skema subsidinya yaitu 50% ditanggung oleh merchant dan 50% ditanggung oleh Shopee. Maka hitungannya akan seperti ini. Subsidi Shopee 20.000 kali 50% adalah Rp10.000 dan subsidi outlet atau merchant 20.000 dikali 50% hasilnya Rp10.000. Lalu jika kita masukkan ke rumus 50.000 dikurangi 10.000 maka hasilnya 40.000. Lalu untuk sharing profit 20% dari 40.000 sampai dengan 8.000. Ingat ya, sharing profit diambilkan dari hitungan setelah dikurangi dengan subsidi merchant, bukan dari total penjualan. Jadi perlu diingat, sharing profit diambilkan dari total penjualan itu tadi dikurangi oleh subsidi yang harus ditanggung oleh merchant, baru dikurangi oleh sharing profit. Maka uang yang akan masuk ke rekening kita sebesar 40.000 dikurangi 8.000 sama dengan 32.000. Oke, jadi begitu ya untuk cara menghitung subsidi promo resto makanan yang tanpa diskon ongkir. Hanya promo makanan saja. Jadi kalian juga harus hati-hati ya menentukan jika menemukan contoh kasus yang seperti kedua ini tadi. Jangan sampai salah hitung.
Bagaimana bahasan yang pertama ini bisa dipahami ya? Jika masih ada yang belum paham bisa diulang secara pelan-pelan ya. Oke, next kita akan coba menghitung subsidi promo Shopee yang versi kedua, yaitu cara menghitung subsidi promo Shopee makanan plus promo diskon ongkir jumbo. Secara general cara menghitungnya sama saja sih seperti versi yang pertama ya. Cuma karena pada campaign jenis ini juga ada diskon ongkirnya, maka subsidi untuk ongkir pun juga harus dihitung. Jika kalian mengikuti jenis campaign atau promo jenis ini, yaitu jenis promo makanan plus diskon ongkir, lalu kalian menghitung menggunakan rumus yang pertama tadi, wah pasti tidak akan bisa ketemu ya hitungannya. Pasti ada yang miss antara hitungan kita dengan uang yang real yang masuk ke rekening kita. Ini juga yang terjadi dengan Kak Cahyo kemarin ya. Kak Cahyo mengikuti jenis campaign atau promo jenis ini dan Kak Cahyo mencoba untuk menghitung dengan rumus yang pertama tadi, maka hasilnya akan miss. Oke, langsung saja kita coba untuk menghitungnya ya. Kita berpatokan pada campaign atau vendor ini ya. Kita akan menghitung yang always on 60%, diskon 60%, minimal belanja 30.000 dan maksimal diskon 18.000. Lalu untuk skema subsidinya yaitu 50% subsidi ditanggung oleh Merchant dan 50% subsidi ditanggung oleh Shopee. Lalu jika kita lihat ketentuan dari promo diskon ongkir jumbo di bawah sini, untuk skema subsidinya yaitu 25% ditanggung oleh Merchant dan 75% ditanggung oleh Shopee. Lalu untuk skema promo, diskon ongkir yang diberikan kepada customer adalah sebesar Rp7.000. Lalu dari Rp7.000 ini 25%-nya yang menanggung adalah Merchant, yaitu sebesar Rp1.750. Jadi Rp1.750 ini adalah hasil dari 25% dari Rp7.000 ya. Jika kalian bingung, hitungannya Rp1.750 ini dari hasil 25% dari Rp7.000. Lalu untuk sisanya yaitu sebesar Rp5.250 ditanggung oleh Shopee. Lalu di sini juga ada keterangan deskripsinya, coba kita baca ya. Yang pertama yaitu promo subsidi berupa voucher diskon ongkir untuk customer. Yang kedua, voucher ini bisa digunakan untuk semua tipe pembayaran, Shopee Pay dan COD. Yang ketiga, voucher gratis ongkir sejumlah 10 kali per hari per customer. Yang keempat, voucher gratis ongkir akan menggantikan normal fee shipping. Yang kelima, skema perhitungan subsidi Merchant untuk voucher gratis ongkir. Nah, ini yang penting. Rumus untuk menghitung pendapatan bersih yang akan masuk ke rekening kita. Rumusnya adalah total transaksi atau total harga dikurangi oleh penjumlahan subsidi diskon belanja atau diskon makanan dengan subsidi voucher gratis ongkir, yang dimana hasil pengurangan itu nanti akan dikurangi dengan sharing profit sejumlah 20%. Rumusnya sebetulnya tidak jauh berbeda dengan rumus yang pertama tadi ya, cuma perbedaannya jika di rumus yang kedua ini ada penambahan subsidi voucher gratis ongkir yang juga harus dihitung ya. Yuk kita coba hitung, kita ambil contoh masalah yang ada di banner ini saja. Total transaksi yaitu 30.000, diskon 60%, 30.000 dikali 60% sama dengan 18.000. Subsidi yang ditanggung Shopee yaitu 18.000 kali 50% sama dengan 9.000. Subsidi yang menjadi tanggungan Merchant yaitu 18.000 kali 50% sama dengan 9.000. Lalu untuk subsidi voucher gratis ongkir yang menjadi tanggungan Merchant sebesar 1.750. Ini sudah ketentuan ya. Maka coba kita hitung per item yang dibutuhkan ya, biar enak nanti tinggal dimasukkan ke rumus saja. Yang pertama subsidi diskon belanja atau makanan sebesar 9.000 plus subsidi voucher gratis ongkir sebesar 1.750. Hasilnya yaitu 10.750. Lalu total transaksi sejumlah 30.000 dikurangi oleh hasil penjumlahan ini tadi sebesar 10.750 yang hasilnya adalah 19.250. Lalu untuk sharing profitnya, oh ya perlu diingat lagi ya, prinsip untuk mengurangi sharing profit yaitu saat total transaksi sudah dikurangi oleh semua subsidi promo yang dibebankan ke Merchant tentunya. Oke lanjut, untuk sharing profitnya 20% dari 19.250 adalah hasilnya 3.850. Lalu jika kita masukkan ke rumus yang ini, maka hasilnya akan seperti ini, 19.250 dikurangi 3.850 sama dengan 15.400. Maka uang yang akan masuk ke rekening kita sebesar Rp15.400. Begitu ya, mudah bukan? Jadi seperti itu tadi cara menghitung promo subsidi Shopee Food. Memang cukup ribet ya, tapi jika dihitung perlahan-lahan pasti akan ketemu juga kok.
Itu tadi adalah hitungan dua versi jenis promo ya. Yang satunya jenis promo makanan saja tanpa ongkir. Yang kedua jenis promo makanan plus diskon ongkir. Oh ya, jika yang dicontohkan di sini tadi adalah skema subsidi 50% ditanggung oleh Shopee dan 50% ditanggung oleh merchant, bagi kalian yang mengikuti skema subsidi yang lain, jangan bingung ya. Tinggal kalian ikuti saja urutan-urutannya sesuai dengan yang ada di atas. Hanya saja waktu menghitung pembagian subsidi yang harus diberikan oleh Shopee dan merchant ini, pada bagian ini tinggal kalian ganti saja sesuai dengan skema subsidi yang sedang kalian ikuti ya. Mungkin saja jika kalian mengikuti skema subsidi, contohnya jika mengikuti skema subsidi 45% ditanggung oleh merchant dan 55% ditanggung oleh Shopee, maka yang ini kalian ganti 45% dan yang ini kalian ganti dengan 55%, begitu ya. Oke, setelah kita mempelajari tentang bagaimana cara menghitung manual subsidi promo ShopeeFood, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara membaca daily report yang dikirimkan oleh pihak Shopee ke email kita. Ini juga akan kita bahas dari dua versi promo ya. Baik, kita bahas untuk yang jenis promo yang pertama dulu, yaitu promo ShopeeFood yang tanpa diskon ongkir ya. Tampilannya akan seperti ini. Pada bagian ini sebetulnya juga sudah dijelaskan ya masalah hitungannya. Kita lihat di sini. Untuk order amount ini adalah total dari transaksi keseluruhan dalam satu hari ya, yaitu berjumlah Rp233.315. Lalu bagian bawahnya lagi kita lihat. Ada subsidi merchant sejumlah Rp57.800. Ini adalah total subsidi yang ditanggung oleh merchant sesuai dengan campaign atau promo yang diikuti. Lalu bawahnya lagi ada commission sejumlah Rp33.104. Ini adalah bagi hasil atau sharing profit sejumlah 20% dari total transaksi dikurangi dengan besaran subsidi yang ditanggung oleh merchant ini ya. Lalu dikalikan sharing profit 20% yang hasilnya Rp33.104. Lalu bagian bawahnya lagi ada net income sejumlah Rp132.411. Ini adalah pendapatan bersih kita atau uang yang akan masuk ke rekening kita. Jadi sebetulnya pada laporan ini sudah dijelaskan juga besaran subsidi yang harus dibayarkan oleh merchant, besaran komisi sharing profit 20%, dan besaran uang yang akan masuk ke rekening kita. Jika kalian ingin membuktikan, bisa saja kalian hitung secara manual ya. Tapi ingat, untuk menentukan menggunakan rumus yang mana, kalian harus paham dulu kalian sedang mengikuti jenis promo yang mana ya. Jangan sampai salah rumus. Oke, kita coba buktikan ya untuk hitungan manual. Ini tadi kan kita membahas tentang promo ShopeeFood yang tanpa gratis ongkir ya. Jadi kita pakai rumus yang ini. Maka hitungannya akan seperti ini. Total harga atau total transaksi dikurangi subsidi promo yang hanya ditanggung oleh merchant. Lalu yang hasilnya itu tadi akan dikurangi oleh bagi hasil atau sharing profit dengan Shopee sebesar 20%. Total harganya adalah Rp223.325 dikurangi Rp57.800. Maka hasilnya akan dikurangi sharing profit 20% yang hasilnya ketemu sejumlah Rp132.412 ini ya. Jadi hitungannya seperti ini. Jadi match atau cocok ya. Meskipun dihitung manual pun hasilnya juga sama ya. Oke, kita coba buka untuk laporan Excel-nya ini. Seharusnya sih ini sama saja ya dengan laporan yang ini tadi. Tapi kita coba, kita baca. Oke, baik, tampilannya akan seperti ini. Ini terlihat di sini ada 5 order ya. Lalu untuk order amount ini adalah total transaksi kita dalam satu hari. Ini jika dijumlahkan dari masing-masing order, maka jumlahnya akan sama dengan laporan yang awal tadi ya, yaitu sejumlah Rp223.315. Ini adalah total dari seluruh transaksi. Lalu sampingnya lagi ada merchant service fee. Ini nol semua, tidak ada fee. Lalu sampingnya lagi ada PB1. Ini adalah kolom untuk laporan pajak ya. Jika resto kita tidak memiliki NPWP atau makanan kita tidak ber-PPN, ini pasti isinya juga nol ya. Lalu sampingnya ini ada merchant surcharge. Ini adalah biaya tambahan oleh merchant, ini juga nol. Lalu sampingnya ada lagi merchant food discount. Ini adalah jika kita membuat diskon seperti promo coret, nanti akan kerekap di sini ya. Berhubung saya tidak ada promo coret atau diskon yang lain, jadi ini isinya nol.
Lalu sampingnya lagi ada merchant shipping fee. Ini adalah diskon ongkir yang ditanggung oleh merchant. Berhubung ini tidak mengikuti promo diskon ongkir, maka isinya juga 0. Lalu sampingnya lagi ada subsidi merchant. Ini adalah subsidi promo atau campaign yang menjadi tanggung jawab merchant. Lalu jika dijumlahkan keseluruhannya ini, maka hasilnya juga sama ya, sesuai dengan data yang di awal tadi, yaitu sebesar 57.800. Lalu sampingnya lagi ada commission. Ini adalah komisi sharing profit 20%. Jika dijumlahkan pun hasilnya juga akan sesuai dengan data yang di awal tadi ya, yaitu sebesar Rp33.104. Lalu bagian akhir adalah net income. Ini adalah penghasilan bersih yang akan masuk ke rekening kita. Hasilnya pun jika dijumlahkan akan sama dengan data yang di awal tadi, yaitu sebesar Rp132.411. Jadi begitu ya cara baca daily report untuk jenis promo yang tanpa gratis ongkir ini. Mudah sekali bukan? Oke, kita lanjut untuk belajar cara baca daily report untuk yang jenis promo yang kedua, yaitu jenis promo Shopee Food plus diskon gratis ongkir. Kita langsung pelajari ya bagian Excelnya saja. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah daily report milik Kak Cahyo ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Cahyo yang mengizinkan untuk daily reportnya dibuat belajar dan diskusi bareng di channel tutorialan. Jika kita lihat sekilas agak rumit ya. Oke, kita coba bedah pelan-pelan ya. Kita mulai dari subtotal. Subtotal ini adalah total dari transaksi kita. Jika kita perhatikan dalam satu hari ini ada sekitar 26 orderan ya. Dan masing-masing orderan totalnya berbeda-beda. Jika saya jumlahkan semua, maka total transaksi dalam satu hari adalah sebesar 838.300. Oke, kita bergeser ke sampingnya ada settlement amount. Ini adalah kolom di mana total transaksi kalian ini tadi dikurangi sharing profit 20%. Jika ada yang bertanya, "Loh, Kak, ini sharing profitnya kok diambil langsung dari total transaksi? Bukannya sharing profit diambil dari total transaksi lalu dikurangi dulu oleh subsidi yang ditanggung oleh merchant, baru dikurangi oleh sharing profit sejumlah 20%." Nah, tenang, ini juga yang kemarin menjadi bingung ya dan menjadi bahan diskusi. Kita lanjutin dulu ya. Di sampingnya ada commission rate. Ini adalah angka dari sharing profit sebesar 20%. Jika didesimalkan hasilnya 0,2. Itu sama saja ya, 0,2 atau 0,200 itu sama saja. Di sampingnya lagi ada food coupon rate by merchant. Ini adalah angka skema subsidi makanan yang harus dibayarkan oleh merchant, yaitu skemanya yang harus dibayarkan oleh merchant sebesar 50%. Jika didesimalkan yaitu 0,5. Angka ini didapat dari promo yang kalian ikutin ya. Jadi besaran angkanya ini tergantung kalian mengikuti promo yang apa dan skemanya berapa. Di sampingnya lagi ada food coupon rate by Shopee Food. Ini adalah angka skema subsidi makanan yang harus dibayarkan oleh pihak Shopee, yaitu sebesar 50%. Jika didesimalkan menjadi 0,5 ya. Di sampingnya lagi ada shipping coupon rate by merchant. Ini adalah skema subsidi diskon ongkir yang harus dibayarkan oleh merchant. Skema subsidinya ini yaitu 25% yang harus dibayarkan oleh merchant. Jika dijadikan desimal menjadi 0,25. Di sampingnya lagi ada shipping coupon rate by Shopee Food. Ini adalah skema subsidi diskon ongkir yang harus dibayarkan oleh pihak Shopee. Skema subsidi yang harus dibayarkan adalah 75%. Jika dijadikan desimal menjadi 0,75. Lalu sampingnya lagi ada food voucher amount. Ini adalah jumlah diskon yang didapatkan oleh konsumen. Tadi kan promo yang diikuti adalah diskon 60%, maksimal diskon 18.000. Maka di sini akan tertuliskan seperti ini. Maksimal angkanya adalah 18.000. Karena maksimal diskon yang bisa didapatkan konsumen adalah 18.000 ya. Maka ini tulisannya di kolom ini adalah maksimal 18.000. Lalu sampingnya lagi ada shipping voucher amount. Ini adalah besaran voucher gratis ongkir yang didapatkan oleh konsumen. Lalu sampingnya lagi ada food subsidy by merchant. Ini adalah besaran subsidi yang harus dibayarkan oleh merchant. Ini sesuai dengan skema yang diikuti ya. Jika kita ambil contoh di sini yang paling atas ini ya. Kita ambil contoh yang ini. Angka 9.000 ini didapat dari mana ya? Angka 9.000 ini didapat dari
total diskon yang didapatkan oleh konsumen ini dikalikan oleh skema promo yang diikuti sejumlah 50% atau 0,5 ini. Maka hasil dari 18.000 kali 0,5 adalah 9.000 ini. Begitu ya. Lalu jika saya jumlahkan semua, maka total subsidi yang ditanggung oleh merchant dalam 1 hari atau dalam 26 order ini adalah sebesar 216.000. Lalu sampingnya lagi ada food subsidi by Shopee Food. Ini adalah besaran subsidi makanan yang harus dibayarkan oleh pihak Shopee. Ini juga sama seperti sebelumnya. Ini sesuai dengan skema yang diikuti ya. Maka hasil dari diskon total diskon yang didapat dari konsumen 18.000 ini dikalikan dengan skema subsidi yang harus ditanggung oleh Shopee Food sebesar 0,5. Jika dikalikan maka hasilnya 9.000 ini. Lalu sampingnya lagi ada deal subsidi by merchant. Ini adalah besaran subsidi diskon ongkir yang harus dibayarkan oleh merchant. Jumlahnya ini didapatkan dari ketentuan dari campaign yang diikuti ya. Angka 1.750 ini didapatkan dari voucher gratis ongkir yang didapatkan oleh customer ini dikalikan dengan subsidi diskon ongkir yang kita ikuti. Dalam hal ini adalah 25% ya. Jadi 25% dari 7.000 adalah 1.750. Begitu ya cara menghitungnya. Lalu jika saya jumlahkan semua, maka total subsidi ongkir yang ditanggung oleh merchant dalam 1 hari atau dalam 26 order ini adalah sebesar 43.750. Lalu sampingnya lagi ada deal subsidi by Shopee Food. Ini adalah besaran subsidi diskon ongkir yang harus dibayarkan oleh pihak Shopee. Jumlah ini pun sesuai dengan sebelumnya ya, yaitu 75% dari 7.000 yang hasilnya adalah 5.250. Lalu sampingnya lagi ada commission amount. Ini adalah besaran sharing profit 20% dari total transaksi tadi. Jadi contohnya kita ambil dari baris yang paling atas ini ya, kita ambil contoh ini. 6.200 ini didapat dari mana ya? Yaitu 6.200 ini didapat dari subtotal ini atau total transaksi ini dikalikan oleh 20% atau 0,2 ini. Jadi 31.000 ini dikali 20%, maka hasilnya akan 6.200. Yang hasilnya akan seperti ini, 6.200. Lalu sampingnya lagi ada adjusted commission dan excess commission amount. Ini juga kolom adjusted dan kolom excess dijumlahkan, maka hasilnya akan sejumlah besaran profit 20% ini ya. Jadi jika kolom adjusted ini dan kolom excess ini dijumlahkan, maka hasilnya akan sejumlah besaran profit 20% ini. Kita ambil contoh yang paling atas. Rp4.050 ini ditambah Rp2.150 ini, maka hasilnya akan 6.200 seperti ini. Begitu ya. Lalu sampingnya lagi ada net adjustment. Besaran angka ini didapat dari subsidi promo makanan yang ditanggung merchant ditambah oleh subsidi ongkir yang ditanggung oleh merchant, lalu dikurangi oleh excess commission amount. Jadi seperti itu ya, besaran dari net adjustment ini didapat dari besaran angka yang dari subsidi promo makanan ini yang ditanggung oleh merchant, lalu ditambah oleh subsidi ongkir yang ditanggung oleh merchant, lalu hasil penjumlahan itu tadi dikurangi oleh excess commission amount. Jadi begitu ya cara membaca daily report untuk jenis Shopee Food plus diskon ongkir. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan atau ada pendapat yang lain, bisa kalian cantumin di kolom komentar ya, biar bisa kita diskusikan bareng-bareng lagi. Oke, agar lebih jelas, coba kita bandingkan daily report ini dengan banner campaign yang sudah diikuti ya, agar lebih jelas lagi aja sih. Kita lihat banner ini. Untuk skema subsidi ini 50% subsidi ditanggung oleh merchant dan 50% ditanggung oleh Shopee. Jika kita lihat ke daily reportnya sudah benar ini ya. Hanya saja di daily report ini 50%-nya didesimalkan menjadi 0,5 seperti ini. Tapi ini sama saja. Lalu di banner minimal belanja 30.000 dan maksimal diskon 18.000. Kita coba cek ke daily reportnya.
Jika ada customer yang belanja di bawah 30.000, maka customer tersebut tidak akan mendapatkan diskon ongkir karena minimal untuk mendapatkan diskon harus minimal belanja 30.000. Coba kita cek di daily reportnya nih ya, apakah ada pembelanjaan customer yang di bawah 30.000. Oh, ini ada ya. Kita lihat untuk di pembagian subsidinya, subsidi merchant maupun subsidi Shopee ini bertuliskan 0 ya. Ini artinya memang tidak ada diskon yang didapatkan oleh customer. Dan untuk angka 10.000 ini adalah artinya menjadi tanggungan dari customer itu sendiri. Lalu kita cek lagi pada banner untuk masalah diskon ongkir atau promo diskon ongkir. Skema subsidinya adalah 25%. Subsidi ditanggung oleh merchant dan 75% subsidi ditanggung oleh Shopee. Lalu kita cek di daily reportnya ini ya. Yang ditanggung merchant adalah 0,25 ini, dan yang ditanggung oleh Shopee sebesar 0,75 ini ya. Jadi match atau cocok ya daily reportnya dengan banner campaign yang diikuti. Oke, selanjutnya kita coba buktikan ya angka-angka yang ada di daily report ini. Jika dihitung secara manual memakai rumus ini, apakah terbukti hasilnya akan sama dengan uang yang real yang sudah masuk ke rekening dari Kak Cayo? Untuk info saja, uang yang real yang sudah masuk ke rekening Kak Cayo adalah sebesar Rp462.840. Oke, kita coba buktikan ya. Kita coba mulai hitung. Total seluruh transaksi sejumlah 838.300 dikurangi oleh total subsidi diskon belanja sebesar 216.000 ditambah total subsidi diskon ongkir 43.750. Lalu yang hasilnya itu tadi dikurangi oleh sharing profit sebesar 20%. Maka hasilnya seperti ini ya. Hasil akhirnya adalah sejumlah Rp462.840. Jadi cocok ya, hitungan manual dengan uang yang real yang masuk ke rekening dari Kak Cayo. Jadi kesimpulannya, kalian perhatikan dulu ya, kalian mengikuti campaign atau promo yang apa. Bisa jadi nanti yang akan datang akan ada diskon-diskon yang lain yang mengakibatkan rumusan dalam menghitungnya pun akan berbeda lagi. Jika pada video ini rumusan yang dibahas adalah rumusan jenis untuk campaign subsidi promo belanja makanan dan rumusan untuk jenis campaign subsidi promo belanja makanan plus diskon ongkir. Begitu ya. Jadi rumusan itu mengikuti dari campaign apa yang kalian ikuti. Oke, selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai cara menentukan harga. Menentukan harga ini menjadi penting ya jika kita berjualan di platform jasa food delivery online. Harga yang kita buat di jualan offline kita pasti akan berbeda jika kita mengikuti berjualan pada platform online. Sebetulnya untuk rumusan harus menaikkan berapa persen harga jual dari harga offline ke harga online di Shopee Food ini belum ada rumusannya ya. Karena sampai saat ini jika saya otak-atik pun masih agak sulit untuk mencari rumusnya atau mencari patokannya karena skema promonya pun bervariasi. Tapi mungkin cara yang biasa saya pakai ini atau yang biasa saya lakukan bisa membantu untuk menemukan harga jual. Cara ini biasanya juga saya lakukan bukan hanya di aplikasi Shopee Partner saja, tapi juga saya lakukan di aplikasi Gopis dan Grab Merchant. Caranya yaitu seperti ini. Saya biasanya menghitung lewat laporan dari aplikasi Shopee Partner ya. Kita buka Shopee Partnernya. Saya menghitungnya manual dari setiap order ini ya. Kita ambil contoh salah satu order untuk kita simulasi menghitungnya. Kita pilih yang ini saja. Lalu kita buka. Nah, ini kan tertera di aplikasi Shopee Partner. Harga yang saya cantumin untuk seblak mini sebesar Rp13.500 dan untuk kebab sosis sebesar Rp16.625. Lalu uang yang masuk ke kita setelah dikurangi oleh subsidi resto ini ya, yaitu sebesar Rp21.087. Harus diketahui dan diingat Rp21.087 ini belum uang yang bersih yang masuk ke rekening kita ya. Karena Rp21.087 ini masih dikurangi oleh subsidi promo resto saja, belum dikurangi oleh sharing profit. Jadi kita kurangi dulu dengan sharing profit 20%. 20% dari Rp21.087 adalah Rp4.217,4. Maka uang yang akan real masuk ke rekening kita adalah Rp21.087.
Rp87 ini dikurangi oleh Rp4.217,4 yang hasilnya adalah Rp16.869,6. Ini adalah uang yang real yang akan masuk ke rekening kita. Setelah begini, tinggal kita cross check saja dengan harga jualan offline kita. Harga jualan offline saya yaitu kebab sosis itu sebesar Rp9.000 dan seblak mini itu sebesar Rp7.500. Jika ditotal maka sebesar Rp16.500. Jadi kalau di-matchkan ini hampir cocok lah ya, bisa dikatakan cocok lah. Jadi uang yang masuk ke rekening saya kan sebesar 16.000 di Shopee tadi. Uang yang masuk ke rekening saya kan sebesar Rp16.869,6. Ini sesuai ya, jika saya hitung penjualan offline saya itu hasilnya 16.500. Jadi ini sudah match lah. Jadi kalau saya sih menghitung harga jual di online seperti itu ya. Tentunya saya waktu memasukkan harga ya tidak ujuk-ujuk langsung pas begitu ya. Apalagi campaign yang saya ikuti setiap sesinya biasanya berbeda. Maka harus selalu menghitung manual seperti itu untuk bisa mendapatkan harga yang pas yang kita pasang di online. Jadi setiap order ini saya hitung manual seperti itu tadi untuk bisa mendapatkan harga jual dari masing-masing menu saya. Jadi jika mengikuti campaign baru, saya selalu berharap supaya yang laku terjual itu adalah rata dari semua menu. Jadi biar enak jika menghitungnya. Jadi biar pas dari setiap harga yang saya cantumin di online itu, jadi setiap menu itu biar pas begitu. Lalu jika mengikuti campaign baru, pasti esok harinya saya akan lembur untuk mengevaluasi harga yang saya cantumin tadi di aplikasi online apakah sudah pas atau belum, ya dengan cara manual seperti itu tadi ya. Jadi jika kalian ada pendapat atau pandangan lain mengenai tips cara menentukan harga untuk dipasang di jualan online, bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya. Oh ya, untuk tambahan info, sebenarnya kalian juga sudah bisa mengecek pendapatan kalian lewat aplikasi Shopee Partner ya. Ya seperti itu tadi, kalian bisa langsung menghitung uang yang masuk ke rekening kalian. Kalau yang saya contohkan tadi kan uang yang masuk ke rekening untuk satu order ya. Jika kalian ingin melihat total pendapatan dalam satu hari di aplikasi Shopee Partner, kalian bisa cek di bagian ini. Tapi hal yang perlu diingat, angka yang tercantum itu masih belum uang yang bersih yang masuk ke rekening kita ya. Jangan salah sangka. Angka yang tertera dalam ini adalah masih total transaksi dikurangi dengan subsidi promo merchant. Jadi angka yang ada itu masih harus dikurangi oleh sharing profit sebesar 20% ya. Lalu yang perlu diingat lagi, kalian harus paham kalian mengikuti campaign jenis apa. Jadi biar tidak salah untuk dalam menentukan rumus dalam menghitungnya. Yap, sampai juga di ujung pembahasan ya. Bagaimana? Semoga video yang dijelaskan ini tadi dapat dipahami ya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang masih belepotan atau kurang jelas. Sekali lagi, jika ada pendapat atau pandangan lain mengenai topik ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya, biar bisa didiskusikan bareng-bareng lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Terutama terima kasih untuk Kak Cahyo yang memperbolehkan membuka data daily reportnya untuk dibuat diskusi, buat bahasan, belajar, dan sharing bareng-bareng di channel tutorialan. Dan bagi rekan-rekan yang mau request pembahasannya apa selanjutnya juga bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk selalu support terus channel ini agar terus bisa berkembang dan menghadirkan video-video yang bermanfaat tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya ya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.